Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Asburi SPDI, kelas Akidah Akhlak 1, Guru Mapel Akidah Akhlak di MI Hidayatul Mubtadiin Jombang, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Fatmawati Soekarno Unvas Bengkulu. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Pembelajaran kali ini dilaksanakan di kelas 6 MI Hidayatul Mubtadiin Jombang dengan mata pelajaran Akidah Akhlak semester genap kelas 6 MI Hidayatul Mubtadiin Jombang tahun pelajaran 2022-2023 dengan materi kalimat tahlil la ilaha illallah. Berikut video pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Silakan pembentuk kelas memulai video dulu. Iya, Mas. Salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu. Dulu ya. Berangkat sekolah hari ini? Aku Sriansyah. Amel Amelia. Jihad Kaisar Nurrosi. Muhammad Labibul Akna. Naim Arya Pratama. Reza. Zahratul Mubarakah. Zaka Putra Rahman. Alhamdulillah ada semua ya. Nah, untuk semester 2 di materi pelajaran kita kelas 6 bertemu lagi dengan kalimat thayyibah. Apa ya dulu kalimat thayyibah? Ucapan yang baik. Nah, di semester 2 ini membahas tentang apa kalimat thayyibah tersebut? Yaitu tentang Allah Tuhanku melalui kalimat tahlil. Apa? La ilaha illallah. Mungkin kita sering dengar kalimat la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Kita membahas tentang kalimat tahlil di semester 6 ini pada pelajaran akhlak, yaitu tentang pengertian tahlil. Apa sih pengertian tahlil?
yaitu yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada zat yang patut disembah dan ditaati kecuali hanya Dia. Kalimat ini merupakan bagian dari kalimat syahadat dan merupakan rukun Islam yang pertama. Oleh karena itu, kalimat ini juga sebagai inti dari seluruh landasan ajaran Islam. Kalimat tadi ini termasuk zikir. Menurut syariat Islam memiliki nilai terbesar dan paling utama. Jadi kalimat tadi ini disebut juga dengan bacaan tauhid. Apa bacaan tauhid? Jawabannya la ilaha illallah. Nah, artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang hanya satu Tuhan kita, yaitu Allah. Tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan Anak, atau tidak ada Tuhan Ibu. Jadi hanya satu, Allah. Esa, satu. Kita tidak diragukan, kita tidak boleh meragukan atas keesaan Allah. Nah, kalimat ini merupakan bagian dari kalimat syahadat. Ya, kalimat syahadat ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah terus, kalimat ini juga sebagai inti dari seluruh landasan ajaran Islam. Karena kalau kita menurut agama Islam, kalau kita belum yakin dengan sepenuhnya atas keesaan Allah, kita belum dikatakan Islam. Masih ragu. Allah itu kayak apa sih? Allah itu bentuknya seperti apa sih? Pak Guru juga belum melihat wa'ala, tapi Pak Guru percaya dari Allah itu ada. Allah yang menciptakan kita semua. Dari yang kita bisa melihat, yang kita rasakan, itu adalah ciptaan Allah. Jadi kita tidak boleh menyembah selain Allah, apalagi menyembah pepohonan, air, api. Semua orang yang non-muslim yang mereka sembah semuanya adalah ciptaan Allah. Mereka menyembah api, api juga yang dikatakan adalah Allah. Menyembah air juga adalah ciptaan Allah. Laut juga ciptaan Allah. Bulan juga ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah semua. Tapi orang yang non-muslim itu mempunyai kepercayaan masing-masing bahwa Tuhan mereka yang kayak itu. Tapi kita umat Islam Tuhannya adalah Allah. Hanya satu Tuhan kita, Allah, dan tidak boleh ragu. Kita harus percaya Allah itu ada. Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuat kita, Allah yang memberikan kita kenikmatan. Semuanya datangnya dari Allah. Diterangkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, an Jabir bin Abdullah yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Dari Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Rasulullah mengatakan bahwa zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Mengapa? Karena kita setiap memperbanyak kalimat tahlil itu diucapkan, kita akan diselamatkan dari siksa kubur. Terus setelah selesai kita berdoa, kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Habis setiap apapun kita harus mengucapkan kalimat tahmid. Habis sholat kita bertemu lagi dengan zikir-zikir yang bertemu dengan kalimat tahlil. Pasti ada. La ilaha illallah dalam sholat pun ada. Itu kalimat Kenapa? Ya kita selalu akan mengingat akan keesaan Allah, akan Tuhan kita, bahwa Tuhan kita itu hanya satu, yaitu Allah. Nah, berikutnya kita pantang maksiat kepadanya. Kita tidak boleh bermaksiat ataupun menduakan pada Allah, menduakan Allah dengan apapun. Kamu meminta pada pohon yang beri Allah. Kenapa kita harus meminta pada pohon? Kalau semua itu datangnya dari Allah.
dan harus menganggapnya hebat dan agung dengan penuh rasa cinta, rasa takut dan tawakal kepadanya. Hanya kepadanya lah kita patut berdoa dan meminta penciptaan alam ini meliputi manusia, hewan, tumbuhan, planet atau surya hingga molekul kecil seperti bakteri atau virus adalah ciptaan Allah. Bahwa kita itu harus mengagungkan Allah atas ciptaannya yang kita injak, yang kita rasakan, yang kita hirup. Tubuh kita adalah Allah yang menciptakan. Kita mau makan enak, lewatnya apa dulu? Dari tumbuhan. Siapa yang menumbuhkan tumbuhan itu? Apakah tumbuhan bisa sendiri dengan tangan kita? Tidak. Kalau Allah sudah menghendaki tumbuhan itu besar, pasti diri saja. Walaupun kita memberi pupuk, memberi air, perawat setiap hari, biar tumbuhan itu besar. Tapi kalau Allah belum memberikan tumbuhan itu besar, ya tidak akan besar. Sama dengan manusia. Kalau manusia yang diciptakan dengan tubuh segitu, ya segitu. Tapi ada yang tidak diciptakan dengan yang besar, ada yang kecil, ada yang hitam, ada yang putih. Semuanya beragam. Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk yang berbeda-beda. Tumbuhan pun berbeda-beda. Ada tumbuhan yang berbuah, ada tumbuhan yang beracun, ada yang tumbuhan berbuahnya manis, ada yang masam, itu kan? Berbeda-beda kan? Itu Allah. Coba kalau manusia membuat sesuatu berbeda, pasti perlu penelitian yang lebih dalam, mencari dan mencari bagaimana biar kita itu menciptakan seperti ini, seperti itu. Itu manusia. Tapi Allah menciptakan alam semesta ini sangat beragam. Manusia sama bentuknya, tapi dari segi bentuknya, segi wajah ada yang beda. Ada yang wajahnya bulat, ada yang panjang, ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya macu, ya kan? Ada yang mulutnya kecil, ada yang mulutnya lebar, ada yang mulutnya tipis, ada yang mulutnya tebal, kan gitu kan? Ada yang jari-jarinya pendek, ada jari-jarinya panjang. Apa itu berbeda dengan manusia? Tidak sama. Maka apalagi kita tidak menyembah, apalagi menduakan. Tapi kalau Pak Guru, kalau orang-orang yang menyembah berhala, kok cepat kaya sih? Allah itu memberikan surga dunia bagi mereka orang-orang kafir, memberikan surga dunia. Menyembah berhala, menyembah patung bisa jadi orang kaya. Lewatnya patung, katanya semua itu ciptaan Allah dan datang dari Allah. Ya, Allah memberikan orang-orang itu surga dunia. Yang nantinya itu orang itu tidak akan menyembah surga. Tapi kalau orang Muslim, Pak Guru, saya sholat setiap hari, pagi, siang, malam saya bangun sholat tahajud. Tapi saya belum kaya. Allah itu memberikan rezeki pada umat manusianya, umat Muslim itu bertahap dan melalui kesabaran dan melalui ujian. Bagaimana manusia itu mencapai suatu kejayaan kalau ada usaha yang dengan ikhtiar, berdoa setiap malam, bukan langsung labib kamu jadi orang kaya, enggak. Ada prosesnya itu diiringi dengan doa. Ya. Tapi kalau orang-orang mereka yang orang-orang mati langsung jadi orang kaya, bahkan kaya-kaya ya, di luar negeri sana itu banyak orang yang orang yang dari sini bekerja ke sana di negara pertama Muslim, Amerika, atau yang banyak orang-orang Yahudi ya di sana, mereka menggaji kita sebagai orang Muslim. Kita orang Muslim bekerja dengan orang yang bukan Muslim. Rumahnya bagus sekali, itu memiliki surga ini, tapi belum tentu mendapatkan surga Tapi kalau orang Islam mengejar ke surga akhir, dunia hanya sebentar, karena pengewalan yang kita miliki tidak akan dibawa Istilah tadi selain kalimat tauhid juga menjadi istilah ritual pembacaan zikir. Nah ini ya, ketika zikir pasti kalimat tadi itu akan keluar
keluar. Dilakukan bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka membawa jenazah yang baru dimakamkan. Nah, ketika kita sedang melayat ya ke makam, pasti kalimat tahlil itu ya banyak diucapkan. Ya. Terus dan dilakukan ahli kubur dalam peringatan 1 sampai 7 hari. Tahlilan ya sampai 7 hari, 40 hari, 1 hari, bahkan sampai dengan 1000 hari. Ini kalimat tahlil ya diucapkan ketika pada waktu apa? Selain untuk zikir juga ada pada saat kita peringatan orang meninggal. Ada yang sering tahlil ketika orang meninggal? Yang anak laki-laki sering nggak? Jadi dia sering ikut tahlil untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Pembacaan tahlil juga dilakukan oleh masyarakat pada peringatan tahun. Hal itu ketika genap 1 tahun ya. Terus di bulan Ruang, akhir Sya'ban, akhir Ramadan, saat kumpul keluarga untuk arisan misalnya selamatan perkawinan walimahan. Nah ini juga setiap kalau orang ini ya Islam ya, setiap perkumpulan pasti kalimat tahlil tidak ketinggalan. Dalam bentuk apapun pasti kalimat tahlil terucap. Terus apa lagi? Walimat tasmiyah, walimat safar, Mauludan, Islam Mi'raj, selamat syuranan, malam 10 Muharram, selamat 7 bulanan, ikatan ziarah kubur, setelah lebaran Idul Fitri, rokiban, manakiban, perjanjian, dan lain sebagainya. Aktivitas masyarakat tersebut selalu memiliki landasan dan dasar agama yang kuat, baik itu sumber dari Al-Quran dan Hadis, juga merupakan bagian dari tradisi Muslim Nusantara. Kebanyakan seluruh orang Jawa itu melaksanakan seperti itu ya. Ketika 7 bulanan pasti ada tahlil. Kalau 7 bulanan tahu yang orang hamil, nah, dalam 7 bulanan ya pasti ada. Nah, kalau kita mencari itu ya apa namanya biasa ya itu juga sebelum dapat itu kita tahlilan dulu, kita dapat berkahnya. Habis sunatan kalimat kita juga itu diikuti dengan kalimat tahlilan. Nah, tahlil tersebut ya, tidak hanya kita rencanakan dibuat dengan sendiri oleh ulama enggak, berdasarkan bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Karena dalam tahlil tersebut itu ada bacaan Al-Qurannya seperti ayat kursi, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan Al-Fatihah. Dan itu juga terdapat dalam lafaz tahlil. Dalam tahlil itu pasti banyak baca-baca Al-Quran yang masuk dalam rangkuman tahlil. Terus berikutnya keutamaan kalimat tahlil. Ini ada beberapa kalimat tahlil ya. Siapa yang suka membaca kalimat tahlil, ini ada imbalannya. Kata Rasulullah, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, makanya kalau ketika orang mau meninggal ya, sakaratul maut ya, barangkali ada yang pernah melihat orang yang meninggal, yang mau meninggal ketika nafas sudah sampai di leher, ya, yang sudah susah untuk bicara ya, pasti orang yang misalnya menuntun atau la ilaha illallah dibisikkan di telinga, la ilaha illallah, terus sampai dengan ruh itu lepas dari jasad. Jangan kita mau orang meninggal ditanya, Mbak, pengennya apa Mbak? Biar cepat sembuh Mbak. Mbak pengen apa Mbak? Jangan seperti itu. Kita tuntun melalui apa kalimat tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mbak, ikuti saya Mbak. La ilaha illallah. Walaupun sudah tidak bisa bicara, paling jawabnya ya, kalau orang sudah mendengar seperti itu. Ya. Tapi kalau ruhnya masih utuh, sedikit-sedikit dia bisa membaca lewat tuntunan kita. La ilaha illallah. Pasti dia jawab. Walaupun susah bicara, itu dia akan menjawab. Tapi kalau sudah sampai di bawah, pasti susah. Pasti yang ada hanya
suara yang menggembur. Kalimat dari Allah merupakan ayat surga. Ini ya, siapa yang suka membaca kalimat tahlil, jaminannya kata Rasulullah itu masuk surga. Kalau Rasulullah sudah tidak seperti itu, nanti kita harus bagaimana? Harus mengikuti. Kita pengen masuk surga. Ini kata Rasulullah. Yang kedua apa? Kalimat dari Allah adalah kalimat dari Allah adalah kebaikan yang berutamakan dan dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan ketika tidak bertobat. Kita harus sepenuhnya pasrah kepada Allah dengan menyebut kalimat tadi, la ilaha illallah. Saya pasrah atas kepada Allah, Tuhan pencipta alam, Tuhan yang Maha Satu. Itu tiap malam sebelum kita diambil rohnya oleh Allah dan juga oleh malaikat, kita terus mengucapkan kalimat tahlil setiap waktu kalau bisa. Tidak bisa habis sholat. Ada kalimat istighfar, ada kalimat tasbih, ada kalimat hamdalah, ada kalimat takbir, ada kalimat tahlil. Guru pernah bilang pada saat materi kalimat istighfar, kalau habis sholat jangan langsung lari, duduk 5 menit dan istighfar dulu, berzikir dulu. Kalimat la ilaha illallah jangan sampai ditinggal. Jangan kita habis sholat langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung lari. Duduk dulu kita berdoa Allah, mengingat kesalahan yang kita buat itu sangat banyak. Yang ketiga baca utama. Karena di sini maknanya itu sangat dalam sekali ya. Maknanya itu sangat luar biasa. Tapi ini ya, maknanya sangat hebat. Karena dalam kalimat ini ya, kalau kita meyakini sepenuhnya bahwa Tuhan kita itu hanya satu, tidak ada yang lain. Dan kalau yang Tuhan yang lain itu ada dua suka guru. Yang non-muslim itu kan Tuhannya ada juga, bahkan banyak, ada dewa siapa atau Tuhan siapa, ada Tuhan bapaknya. Berzikir la ilaha illallah pahalanya paling banyak. Sudah diterangkan di sini ya, kalau dulu terangkan seperti ini, kalau habis sholat cuma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung lari. Nah, pahala sholat kok nanti yang kita dapat, pahala zikirnya mana? Ya kan? Zikirnya juga harus ada. Sudah kita menentukan kewajiban kita mengagungkan Allah melalui kalimat-kalimat thayyibah, istighfar, tasbih, tahmid, itu kita mengagungkan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah. Kita berterima kasih dengan Allah melalui kalimat thayyibah. Ya kan? Kita sudah diberi hidup yang enak, tubuh sempurna, ya, makannya bisa enak, mau apa kita terpenuhi. Itu kita harus berterima kasih dengan Allah. Selanjutnya ada hikmah kalimat tahlil, meliputi satu, meningkatkan keimanan seorang muslim. Nah ini ya, kalau kita banyak mengucapkan kalimat tahlil ya, iman kita itu akan semakin hebat, semakin kuat, tidak tergoyahkan walaupun badai menerja. Sebagai usaha bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kita untuk bertobat, bahwa setiap detik, setiap saat kita melakukan kesalahan. Jadi kita harus bertobat kepada Allah dengan melalui kalimat tahlil. Jangan sungkan. Apa susahnya sih mengucapkan la ilaha illallah? Ya kan? Seperti kita bicara diri saja, habis sholat kita duduk, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Hanya sampai nanti 33 kali saja, tidak ada 5 menit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan seperti itu, jangan. Nah, kita yang santai, kata
Tapi lafalnya itu jelas. Karena kalau kita kecepatan itu akan berubah lafal, maka maknanya pun akan berbeda. Sebagai pengingat bahwa akhir dari kehidupan kita di dunia ini adalah kematian. Ya. Semua orang itu akan mati. Tidak akan hidup terus. Ada batasnya, umur batas. Ada yang baru lahir meninggal. Ada yang umur 5 tahun meninggal, 10 tahun meninggal, 20 tahun meninggal, 30 tahun meninggal, sampai umur tersebut ada fasenya mati. Jadi jangan ini lagi si A, B, si B. Oh betul itu kan orangnya sudah tua, jadi meninggal. Jangan seperti itu. Umur itu datang kapan saja. Bisa nanti habis sekolah, bisa nanti habis tidur, bisa nanti ketika kita bangun mau mandi, bisa kita habis sholat. Tidak ada yang tahu kematian itu datangnya kapan. Tapi kita siap-siap. Dengan apa? Dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu ya sholat 5 waktu. Diiringi dengan lafal-lafal, yaitu lafal kalimat thayyib. Menjadikan penyebab jika manusia selalu melakukan aktivitas keduniaan. Jadi tidak ketika sudah berambisi mencari dunia, menjadikan orang kaya, terus menggebu-gebu kalau kita ingat kepada Allah. Astagfirullah. Dan hal ini akan turun. Terasa ada, rasa sangat sejuk. Oh iya, bahwa saya itu mencari dunia benar itu salah. Saya itu harus ibadah pada Allah. Boleh mencari dunia, tapi kita harus juga melihat waktu. Waktunya sholat, kita sholat. Jangan kita nanggung. Bahasa nanggung itu yang akan kita mempersulit diri kita. 5. Sebagai bukti bahwa kita pada hakikatnya sangat kecil, tidak memiliki apa-apa, senantiasa mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lahir di dunia, kamu jadi masih bayi, tubuh merah, banyak darah, tidak bisa apa-apa. Ketika minta air susu itu pun harus digendong dulu, ya. Sampai dengan umur besar, sampai dengan umur 2 tahun pun kita makan masih disuapin sama ibu. Mau pakai pakaian, kita masih dibantu oleh ibu. Terus, nah semua yang menggerakkan tubuh kita itu siapa? Apa kita sendiri? Enggak. Apa tubuh kita gerak sendiri? Enggak. Ini adalah ciptaan Allah. Kalau Allah memberikan tangan untuk gerak, dari tangan itu berfungsinya untuk apa? Memegang atau mencari. Terus dari organ tubuh kita itu semuanya diberikan fungsi masing-masing. Itu melalui dan siapa yang memberikan semua itu? Allah. Kalau Allah mau menciptakan seperti tubuh seperti ini, ya nggak ada dari kita, ya kan? Beruntung kita yang sempurna, harus banyak-banyak bersyukur pada Allah. Coba yang lain tidak sempurna, ada yang lainnya kakinya tidak satu, ada yang terakhir segini, ya kan? Jadi kita yang sempurna itu harus banyak-banyak bersyukur dan selalu ingat dengan Allah bahwa kita itu alhamdulillah diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Masih banyak orang yang kurang. Nah terakhir ini sebelum Pak Guru memberikan kesimpulan, ada yang mau tanya tentang materi tahlil. Jadi kalimat tahlil bacanya apa ya? Kita artinya apa, Fit? Ya, ada Tuhan selain Allah. Disebut juga kalimat tauhid. Kalimat tauhid bisa diucapkan ketika kita habis sholat, juga ketika walimahan ya, walimatul khitan, walimatul shafat, walimatul musik dan lain sebagainya. Dan juga banyak ditemukan ketika kita orang meninggal.
tahlilan sampai dengan apa 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari. Barangkali ada bertanya tentang kalimat tahlil? Apa cukup jelas? Sudah jelas? Sekali lagi Pak Guru tanya, kalimat tauhid itu bunyinya apa? Disebut juga dengan bacaan artinya. Sekarang kita baca kesimpulannya dulu. Yang pertama apa? Sendiri-sendiri, jangan nyontek-nyontek. Di buku sudah ada materinya, silakan nanti boleh buka buku, ya. Boleh buka buku, tapi hasilnya jangan sama dengan yang ada di buku. Ini Pak Guru bagikan, silakan kerjakan. Nanti kalau sudah selesai kumpulkan, terus boleh istirahat. Ya. Selesai. Silakan dikasih nama dulu. Ya. Silakan dikasih nama dan kerjakan. Pak Guru tunggu, Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan, ya. Dan harus juga dan dikumpulkan. Silakan soalnya tunjukkan kalau sudah habis. Silakan dari sebelah dulu, maju tunjukkan soalnya. Terima kasih Pak Guru ucapkan untuk pelajaran hari ini. Ya. Jadi materi yang Pak Guru sampaikan semoga bermanfaat. Kita nanti bertemu
lagi di pelajaran berikutnya, ya, di pertemuan berikutnya di depan tentang materi-materi berikutnya. Dari Bapak cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum